Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi buat wabarakatuh. kita semua. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melaksanakan uji kompetensi ya. Terlebih dahulu kita akan lakukan verifikasi tempat uji kompetensi ya. Izin Itu saya tuh, akan share screen. itu. Udah nggak banyak lagi Oke, gitu. baik. Hmm? Baik. Namun sebelum kita mulai, izinkan saya perkenalkan diri dulu bahwa nama saya Iman Purwoto, saya sebagai asesor satu, dan hari ini saya akan ditemani oleh Bapak Hermanto sebagai asesor Betul. dua ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan verifikasi tempat uji kompetensi ini adalah bertujuan untuk memastikan tempat uji kompetensi yang akan digunakan dalam pelaksanaan asesmen hari ini telah sesuai dengan standar. Berikut juga perangkat yang digunakan oleh Anda semua telah sesuai dengan spesifikasi ya. Tujuannya adalah agar dalam pelaksanaan uji kompetensi nanti dapat berjalan dengan Itu. lancar ya. Hmm. Baik, mohon yang lain di eh, nonaktifkan dulu ya mikrofonnya ya biar tidak terganggu. Ini Pak Lili, apakah Anda bersama dengan kami? Jika Anda bersama kami, mohon diaktifkan kameranya ya, agar kami dapat memverifikasi apakah tempat uji kompetensi yang ada pada tempat Anda telah sesuai dengan atau belum ya. Nah, tempat uji kompetensi ini adalah tempat di mana Anda melaksanakan uji kompetensi ya, karena kita menggunakan metodenya adalah daring ya, berarti tempat uji kompetensinya adalah di tempat Anda masing-masing ya. Nah, kami minta kepada Anda semua untuk memenuhi persyaratan tempat uji kompetensi dan nanti kami akan memverifikasi beberapa sebagai sampel saja dan yang lainnya nanti silakan menyesuaikan bagaimana yang telah kita verifikasi nanti ya. Standar tempat uji kompetensi adalah ruang kerja ASESI ya. Nah, ruang kerja ASESI ini adalah satu ruangan yang dapat disetarakan sebagai satu ruang kerja. Artinya berarti berada di dalam lingkungan di dalam bangunan gedung ya. Sehingga kami berhak menolak pelaksanaan uji kompetensi jika tempat uji kompetensi yang Anda gunakan tidak sesuai dengan standar seperti misalnya di luar ruangan, di area terbuka, ya, atau di dalam kendaraan, ya. Nah, baik, kalau saya lihat di sini dari apa namanya kamera yang Anda sampaikan, kami nyatakan tempat uji kompetensi Anda telah sesuai dengan standar, ya. Jadi mohon nanti dalam pelaksanaan uji kompetensi eh, berada di ruangan seperti ini, ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan persyaratan perangkat, ya. Persyaratan perangkat uji kompetensi ini adalah eh, yang pertama, perangkat yang digunakan adalah merupakan laptop ya atau personal computer atau PC ya. Dengan spesifikasi teknis, yang pertama adalah prosesornya minimal setara dengan Intel Core i3, kemudian operating sistemnya minimal setara dengan Windows 7 ya. Kemudian Microsoft Office-nya ya minimal setara dengan versi 2003. Kemudian aplikasi Zoom Meeting seperti yang saat ini kita gunakan, kemudian internet, ya, ini kecepatan internetnya minimal 10 Mbps ya. Kemudian kamera atau webcam yang memiliki kualitas gambar yang jelas, kemudian juga audio yaitu mikrofon dan speaker yang dapat berfungsi dengan baik ya. Dan selama pelaksanaan uji kompetensi nanti Anda tidak diperkenankan menggunakan virtual background. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana Anda melihat spesifikasi teknis di perangkat Anda. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Contohnya ini seperti ini. Di sini misalnya saya menggunakan perangkat saya adalah desktop sekian dengan prosesornya adalah 12th Gen Intel Air Core i9 ya, kemudian RAM-nya 64 GB dan lain sebagainya. Operating sistemnya saya menggunakan Windows 11 Pro ya, sehingga dapat dikatakan perangkat yang saya gunakan spesifikasi teknisnya telah terpenuhi persyaratan ya.
Kemudian juga Microsoft Office-nya di sini saya menggunakan Microsoft 365, artinya ini juga sudah melebihi dari ketentuan di mana persyaratannya minimal setara dengan 2003. Kemudian nanti Anda silakan juga memeriksa kecepatan internetnya. Ini saya sudah memeriksa kecepatan internet saya di tempat saya adalah 357,2 dan 672,4 baik untuk download maupun untuk upload, di mana persyaratan spesifikasi minimalnya adalah 10 Mbps. Jadi telah terpenuhi. Bu Anggun bisa share screen, Bu Anggun? Ya Pak, share screen Bisa bisa share, Pak. coba share screen ya. Kita akan coba lihat apa namanya perangkat yang ada pada Anda ya. Oke, Oke, ya silakan coba lihat di settingnya Bu. Setting, di, di bagian bawah yang setting ada. Biasanya di sistem, di klik Windows-nya Bu. Kan ada setting tuh Bu, setting. Ya. Oke, ini, nah ini bisa kelihatan mana nih prosesornya Intel Core i7, oke. Kemudian Microsoft-nya Windows berapa nih Bu pakainya Bu ya? 10 Enterprise. Oke, baik. Office-nya ada nggak ya? Harusnya ya. Oke, atau kalau Microsoft Office mungkin bisa Ibu buka salah satu file apa PowerPoint atau apa, coba lihat. Oh, boleh Pak. Buka salah satu PowerPoint. Ya. Oke, coba lihat. Biasanya di bagian bawahnya di apa account. Coba klik Ini Pak. account, Bu. Account aja. Account. Oke, di biasanya di account, Bu. Di kliknya di account tadi, coba. Bukan. Di tadi Microsoft ini. Oke, klik filenya dulu. Ini close dulu nih kotaknya nih. Kotak ini close dulu. Nah, klik file. Pada bagian bawah itu ada account. Nah, klik account. Ya. Nah, oke, berarti Windows Ibu 365. 365. Ya, oke. Baik, cukup ya. Oke, selanjutnya coba Ibu buka browser. Masih baik Bu? Pak, maaf Pak. Screen, buka browser. Apa sudah bisa kelihatan Pak? Belum, Bu, di share screen dulu, Bu. Oh, Belum belum bisa. ya. Maaf, Iya, Pak. belum. Oke, baik. Oke, di sini kecepatan internet di Ibu 39,7 dan 24,1. Baik, berarti Ya. apa namanya perangkat yang Ibu gunakan telah sesuai dengan standar ya. Baik Pak. Kamera dan audio saya juga sudah lihat perangkat Ibu telah memenuhi standar ya. Baik, oke, silakan close. Oke Pak, baik, terima kasih Pak. Baik, ada yang ingin ditunjukkan juga? Silakan, saya minta mungkin 2 orang saja. Tadi sudah ibu-ibu, sekarang bapak-bapak nih kayaknya nih. Mungkin siapa nih kira-kira? Siapa nih? Pak Daniel mungkin bisa? Pak Daniel? Gimana, Pak? Tunjukkan seperti yang ditunjukkan oleh Bu Anggun tadi, ya. Sebentar, Pak, ya. Untuk memastikan saja, saya perlu 2 sampel dulu untuk memastikan bahwa Anda telah terpenuhi standar TUK-nya. Silakan di-share screen dulu, Mas Daniel. Oke, baik. Nah, di sini terlihat Windows Anda, apa ini? Intel Core i5, oke. Operating sistemnya Windows 11, oke. Itu apa? Windows 10 ya, oke. Kemudian coba buka lihat di itunya, apa namanya, Office Anda. Buka salah satu file Office, katakanlah PowerPoint. Oke, Ya. sebentar, Pak, ya. Di sini. Oke, klik di file, klik account. Oke, oke. Windows, oke, baik. Telah sesuai ya. Selanjutnya buka browser, kemudian cek speed test Anda. Coba. Sekian. Oke, oke.
Jadi kecepatan Anda 51,49. Oke, baik. Oke, cukup, Mas Daniel. Iya. Silakan di stop share. Oke, baik Bapak Ibu sekalian ya, saya izin share screen lagi. Jadi mohon nanti masing-masing memeriksa kembali perangkat yang Anda gunakan, apakah sudah sesuai dengan persyaratan teknisnya atau belum ya. Karena tujuannya untuk memastikan bahwa perangkat Anda nanti dapat digunakan untuk pelaksanaan uji kompetensi dengan lancar ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu pra-assessment ya. Tujuan dari pra-assessment ini adalah sebagai konsultasi sebelum kita melaksanakan uji kompetensi ya, sehingga kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan perencanaan asesmen dan juga tahapan asesmen. Dan silakan nanti jika Anda ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pelaksanaan asesmen, akan kami persilahkan. Dan harapan nanti ketika pelaksanaan uji kompetensi atau asesmen Anda telah mengerti dan dapat melaksanakan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Ya. Baik, dalam pra-asesmen ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan konfirmasi permohonan sertifikasi kompetensi kerja. Ini untuk memastikan terkait dengan permohonan sertifikasi yang telah Anda sampaikan kepada kami. Ya. Kemudian kami juga akan sampaikan metode uji kompetensi, kemudian tahapan uji kompetensi, keempat banding asesmen, kelima penyesuaian yang wajar dan beralasan, dan persetujuan asesmen serta kerahasiaan. Ya. Kita mulai tahap yang pertama yaitu konfirmasi permohonan sertifikasi kompetensi kerja. Ya, kami telah menerima permohonan Anda sebagaimana tercantum di dalam FRAPL 01 yaitu permohonan sertifikasi kompetensi kerja dan FRAPL 02 yaitu asesmen mandiri yang telah Anda sampaikan ya. Namun sebelum kita lanjut ke pelaksanaan asesmen, kami ingin memastikan kembali apakah permohonan yang telah Anda sampaikan ini telah sesuai dengan yang akan Anda ingin ikuti ya. Dalam beberapa hal atau beberapa kejadian, mungkin karena Anda dalam pelaksanaan permohonan dibantu oleh pihak lain, sehingga terjadi kesalahan dalam pemilihan skema sertifikasi. Ya. Nah, mohon diperiksa kembali pada virtual class Anda masing-masing, apakah skema sertifikasi yang akan Anda ikuti hari ini telah sesuai dengan sesuai dengan kehendak Anda. Ya. Misalnya, Anda berencana mengikuti sertifikasi kompetensi ahli teknik jalan ya. Namun ternyata di virtual class Anda tercantumnya adalah ahli teknik bangunan gedung. Nah, ini tentu kan berbeda ya. Nah, pastikan itu telah sesuai ya. Demikian juga dengan jabatan kualifikasinya, apakah ahli muda, ahli madya atau ahli utama atau jenjang 7, 8 atau 9 ya. Nah, jika terdapat perbedaan, silakan dilakukan pembatalan saja karena kami tidak bisa merubah skema yang sudah tercantum di dalam virtual class Anda. Karena data tersebut kami get atau kami terima dari portal perizinan PUPR. Ya. Oke, selanjutnya saya akan sampaikan terkait dengan metode uji kompetensi. Nah, pelaksanaan uji kompetensi hari ini telah ditetapkan oleh LSP menggunakan metode pengumpulan bukti langsung, yaitu tugas terstruktur. Nah, di mana bahwa telah ditetapkan instrumen asesmen yang akan kita gunakan, ada 3, yaitu daftar instruksi terstruktur, uji tulis pilihan ganda, dan checklist observasi langsung. Ya, jadi ada 2, yang A dan B ini adalah tugas yang nanti akan Anda kerjakan, sementara yang C adalah apa yang akan dikerjakan oleh saya dan Pak Hermanto sebagai asesor. Ya, jadi DIT ini adalah penjelasan singkat proyek terkait kegiatan terstruktur lainnya. Nanti akan kita sampaikan pada tahap pelaksanaan asesmen. Ya, oke. Selanjutnya saya akan sampaikan terkait tahapan uji kompetensi. Tahapan uji kompetensi itu dimulai dari Anda sebagai tenaga kerja konstruksi mengajukan permohonan melalui portal perizinan PUPR. Ya, setelah itu maka datanya kita get melalui aplikasi P3SM dan diteruskan ke LSP masing-masing. LSP akan memverifikasi permohonan untuk melihat kesesuaian persyaratan dasar yang telah Anda sampaikan, apakah terpenuhi atau tidak, dan jika terpenuhi maka akan dilanjutkan ke tahap uji kompetensi. Namun sebelum dilakukan uji kompetensi, tahapan yang dilakukan oleh LSP adalah penunjukan asesor, kemudian asesor akan menetapkan
pelaksanaan pra-asesmen, selanjutnya dilakukan asesmen, dan terakhir adalah keputusan asesmen. Nah, jika keputusan asesmen terhadap Anda adalah dinyatakan Anda belum kompeten, artinya Anda belum terpenuhi seluruh standar kompetensi yang menjadi acuan dalam penilaian kompetensi Anda. Ya, untuk itu Anda akan diberikan unit-unit kompetensi mana yang belum terpenuhi, dan silakan nanti Anda melakukan pengembangan kompetensi masing-masing, baik melalui pelatihan atau melalui kegiatan-kegiatan mandiri dan lain sebagainya, yang tujuannya untuk memastikan pencapaian kompetensi yang belum terpenuhi. Jika sudah melakukan permohonan dari awal. Nah, jika keputusan asesmen Anda dinyatakan kompeten, maka tentunya keputusan asesmen ini akan dijadikan dasar untuk diajukan ke BNSP dan LPJK untuk memperoleh nomor registrasi sertifikat kompetensi kerja dan nomor registrasi tenaga kerja konstruksi. Setelah nomor registrasi terbit, maka akan dicatatkan melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Dan setelah tercatat di sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi, maka Anda dapat mengunduh sertifikat kompetensi kerja Anda melalui portal perizinan PUPR dengan menggunakan akun Anda masing-masing. Dan setelah itu, berarti selesailah pelaksanaan uji kompetensi terhadap Anda. Ya. Oke. Selanjutnya, jika nanti Anda terkait dengan hasil keputusan tadi tidak sepakat, ya, misalnya Anda dinyatakan belum kompeten oleh asesor, namun Anda keberatan atas keputusan tersebut, maka Anda dapat mengajukan banding asesmen. Ya. Formulir banding asesmen dapat diakses setelah Anda mengikuti uji kompetensi. Nanti pada virtual class Anda akan muncul menu banding asesmen. Silakan diklik, akan muncul form seperti yang tercantum di sini, di mana nama asesi, nama asesor, tanggal asesmen, skema sertifikasi, dan nomor skema sertifikasi ini sudah tertulis secara otomatis. Anda diminta untuk menjawab dengan beberapa pertanyaan. Ya, pertama, apakah proses banding telah dijelaskan kepada Anda? Ya, silakan nanti Anda klik ya atau tidak. Apakah Anda telah mendiskusikan banding dengan asesor? Ya, silakan Anda klik ya atau tidak. Ya. Nah, pentingnya diskusi ini adalah untuk jika nanti Anda dinyatakan belum kompeten oleh asesor, maka silakan Anda pertanyakan kepada asesor pada bagian apa atau dasar pertimbangan apa asesor menyatakan Anda belum kompeten. Nah, setelah asesor menjelaskan, silakan jika Anda merasa kesimpulan asesor tidak sesuai, Anda bisa mengajukan sanggahan dan lain sebagainya. Ya, dengan harapan syukur-syukur asesor dapat merubah keputusan asesmennya. Nah, jika asesor tetap pada pendiriannya atau tidak merubah keputusannya, barulah Anda mengajukan banding asesmen. Yang ketiga adalah apakah Anda mau melibatkan orang lain membantu Anda dalam proses banding. Ya, jadi di sini Anda dipersilakan untuk menyampaikan beberapa nama yang akan dijadikan personil yang membantu Anda dalam proses banding, yang nanti akan dikonfirmasi oleh komite banding. Nah, orang lain ini tentunya adalah orang yang mengerti terkait dengan kompetensi Anda. Misalnya atasan langsung Anda, pimpinan perusahaan Anda, atau manajer HRD Anda, atau pihak-pihak yang pernah bekerja sama dengan Anda pada satu proyek konstruksi tertentu. Misalnya sebagai set manager Anda, atau pimpinan proyek di mana Anda bekerja, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian pada bagian yang bawah ini, silakan Anda tuliskan alasan Anda mengajukan banding tersebut. Ya, perlu kami jelaskan kembali bahwa banding asesmen ini hanya untuk menyampaikan ketidaksepakatan atas keputusan banding, atas keputusan asesmen, maaf. Ya, jadi bukan untuk menyampaikan keluhan. Ya, misalnya Anda merasa penilaian terhadap kinerja saya sebagai asesor yang tidak sopan atau kurang ramah atau apa ya, jangan tulis di sini ya. Tapi nanti tulisnya di umpan balik saja. Di sini hanya terkait dengan hasil keputusan asesmen ya. Jadi untuk menyampaikan pernyataan ketidaksesuaian atas keputusan asesmen yang telah dilaksanakan. Jadi silakan tulis alasannya di sini. Misalnya alasannya asesor tidak melaksanakan asesmen sesuai dengan prosedur, atau asesor berlaku tidak adil. Misalnya Anda diperlakukan berbeda dengan peserta yang lainnya. Ya, misalnya Anda merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh asesor kepada Anda
lebih sulit dibandingkan peserta lain, ya, atau asesor kurang memperhatikan Anda dalam pelaksanaan asesmen sehingga penilaiannya menjadi tidak objektif dan lain sebagainya. Silakan Anda sampaikan hal tersebut, ya, yang tentunya terkait dengan apa yang diputuskan oleh asesor. Dan jika pada pertanyaan nomor 3 Anda mau melibatkan orang lain, silakan Anda tulis nama-nama orang tersebut beserta dengan jabatan dan nomor teleponnya, karena nanti akan dikonfirmasi oleh komite banding. Ya. Setelah Anda isi ini, silakan klik setuju dan tanda tangan. Maka setelah Anda isi ini dan tersampaikan kepada Ketua LSP akan membentuk tim banding asesmen yang bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaan asesmen yang telah dilaksanakan dan menetapkan keputusan banding asesmen. Jika komite banding menilai pelaksanaan asesmen telah sesuai dengan prosedur dan asesor telah melaksanakan asesmen sesuai dengan prinsip-prinsip asesmen dan aturan bukti, maka banding Anda akan dinyatakan ditolak. Ya. Nah, jika komite banding menilai terdapat ketidaksesuaian baik terhadap prosedur atau dinilai asesor dalam melaksanakan asesmen tidak sesuai dengan prinsip-prinsip asesmen dan menyalahi aturan bukti, maka banding Anda akan diterima. Dan jika banding Anda diterima, maka Anda akan diuji ulang dengan asesor yang berbeda. Jadi nanti kalau ada misalnya saya nyatakan belum kompeten, kemudian Anda mengajukan banding dan banding Anda diterima, maka Anda akan diuji ulang oleh asesor yang bukan saya dan Pak Hermanto, oleh asesor lain, sehingga diharapkan akan menghasilkan hasil yang objektif. Ya, baik. Itu terkait dengan banding asesmen. Selanjutnya saya akan sampaikan terkait dengan penyesuaian yang wajar dan beralasan. Nah, pelaksanaan uji kompetensi ini yang telah saya sampaikan tadi sesuai dengan instrumen asesmen dapat dilakukan penyesuaian, ya, dengan beberapa alasan, ya, terkait dengan keterbatasan yang Anda miliki, ya. Misalnya terkait dengan keterbatasan asesi atau Anda terhadap persyaratan bahasa, literasi, dan numerasi. Ya, saya kira tidak ada, ya, karena saya lihat Anda semuanya adalah warga negara Indonesia dan pelaksanaan asesmen ini semua perangkatnya tertulis dalam bahasa Indonesia, baik literasi dan numerasinya. Saya kira ini tidak perlu ada penyesuaian. Terkait dengan penyedia dukungan pembaca, penerjemah, pelayan, dan penulis, saya kira juga tidak perlu. Saya kira tidak kesulitan, ya, untuk memenuhi kewajiban ini. Kemudian penggunaan teknologi adaptif. Baik, di sini terkait dengan penggunaan teknologi adaptif, ya, kita dalam pelaksanaan asesmen ini akan sangat bergantung dengan penggunaan perangkat komputer, ya. Untuk itu pastikan Anda menguasai penggunaan komputer. Jika memang Anda tidak mampu menguasai penggunaan komputer, maka saya izinkan, ya, untuk didampingi oleh satu orang personil yang ditugaskan membantu Anda untuk mengoperasionalkan komputer, tapi bukan membantu Anda dalam menyusun tugasnya dan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, jadi nanti mohon pastikan ketika dalam pelaksanaan uji kompetensi, suara yang terekam hanya suara Anda saja, ya, tidak suara pihak lain, ya. Oke, selanjutnya terkait dengan pelaksanaan asesmen fleksibel, ini mudah-mudahan juga tidak ada. Saya harapkan Anda semua dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan uji kompetensi dengan baik hari ini. Penyediaan peralatan asesmen berupa braille, audio, dan video saya kira juga tidak perlu, karena saya kira Anda tidak punya keterbatasan terhadap panca indera mata Anda. Penyesuaian tempat fisik atau lingkungan asesmen, ini juga saya kira tidak perlu, karena tempat uji kompetensi yang kita gunakan adalah tempat di mana Anda mengikuti tempat di mana Anda berada saat ini, ya, sehingga saya kira tidak perlu penyesuaian. Yang penting tempat uji kompetensi Anda telah sesuai dengan persyaratan yang telah tadi saya sampaikan dan telah kita verifikasi tempat uji kompetensi pada kegiatan sebelumnya. Pertimbangan usia dan atau gender, juga budaya, tradisi atau agama, saya kira ini juga tidak perlu, ya, karena perangkat yang kita gunakan tidak dibatasi penggunaannya terkait dengan usia dan juga gender, ya.
artinya bisa digunakan dan tidak ada terkait dengan persyaratan apa namanya budaya atau apa namanya tidak sesuai terhadap budaya, tradisi atau agama. Ya, baik. Dengan demikian, maka saya nyatakan bahwa pelaksanaan asesmen ini tidak kita lakukan penyesuaian yang wajar dan beralasan. Ya, setuju? Apakah Anda setuju? Oke, baik, setuju ya. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Baik, oke. Eh, jika Anda telah setuju, maka kita akan masuk ke substansi terakhir dari apa namanya perasesmen ini, yaitu persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Ya. Nah, tentunya persetujuan ini terkait dengan untuk menjamin bahwa Anda telah diberikan arahan secara rinci tentang perencanaan dan proses asesmen ya, sebagaimana tadi saya jelaskan ya. Karena sifatnya persetujuan, maka saya akan sampaikan persetujuan saya sebagai asesor ya, dan nanti saya minta Anda juga menyatakan persetujuan Anda sebagai asesi ya. Sebagai asesor, saya menyatakan tidak akan membuka hasil pekerjaan yang saya peroleh karena penugasan saya sebagai asesor dalam pekerjaan asesmen kepada siapapun atau organisasi apapun selain kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan kewajiban saya sebagai asesor yang ditugaskan oleh LSP Astagindo Konstruksi Mandiri. Yang kedua, menyatakan tidak ada keterkaitan dan tidak ada hubungan antara satu dengan lainnya yang menimbulkan konflik kepentingan terhadap proses asesmen. Ya, terkait dengan pelaksanaan asesmen ini. Perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa pelaksanaan asesmen ini adalah bersifat rahasia, sehingga nanti apapun hasil pelaksanaan asesmen yang akan kita laksanakan hari ini, hanya akan saya sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang, ya, yaitu LSP Astagindo Konstruksi Mandiri, dan tidak akan saya sampaikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Termasuk diantaranya tugas yang nanti akan Anda presentasikan di hadapan saya hanya akan saya gunakan untuk kepentingan asesmen hari ini dan tidak akan saya gunakan untuk kepentingan yang lainnya. Yang kedua, LSP telah mengidentifikasi potensi konflik kepentingan sehingga dalam pelaksanaan asesmen dalam penunjukan saya sebagai asesor telah diidentifikasi tidak memiliki keterkaitan hubungan dengan Anda sebagai asesi. Sehingga diharapkan dalam pelaksanaan asesmen nanti saya akan melakukan penilaian secara objektif dan tidak ada konflik kepentingan atau tidak ada keberpihakan terhadap salah satu peserta. Ya. Selanjutnya, ini adalah pernyataan Anda sebagai asesi. Silakan Anda baca satu persatu. Saya mulai dari Pak Abdul Hafid. Silakan Pak Abdul Hafid. Izin, Pak, suara saya terdengar, Pak? Ya, terdengar. Silakan. Baik, satu, menyatakan bahwa saya sudah mendapatkan penjelasan hak dan prosedur banding oleh asesor. Yang kedua, menyatakan bahwa saya setuju mengikuti asesmen dengan pemahaman bahwa informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk pengembangan profesional dan hanya dapat diakses oleh orang tertentu saja. Oke, baik. Terima kasih, Pak Abdul Hafid. Baik. Yang lain saya kira sudah bisa membaca ya. Saya hanya minta kepada Anda, jika saya sebut namanya, silakan Anda nyatakan setuju. Setuju gitu aja ya. Pak Daniel Pratama Winoto, silakan. Apakah Anda setuju? Ya, saya setuju, Pak. Setuju ya. Baik, terima kasih. Pak Ugi Sugiarto, silakan. Baik, setuju Bapak. Setuju ya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Wahyudi, silakan. Setuju Bapak. Setuju. Terima kasih. Bu Anggun, silakan. Ya, Pak. Saya setuju, Pak. Baik, terima kasih. Pak Lili BS, silakan. Baik Pak, saya setuju. Setuju. Pak M. Ridwan Anas, silakan. Setuju, Pak. Suara Anda kecil sekali, Pak Ridwan. Halo, saya setuju, Pak. Setuju ya. Baik, Pak Ridwan, nanti mungkin perangkat Anda nih audionya kurang bagus ya. Suaranya kecil sekali ya. Mohon nanti dipastikan dalam pelaksanaan nanti perangkat audionya memadai ya. Baik, Pak Muhammad Fahri Maulidan, silakan. Setuju? Baik, setuju Pak. Setuju ya. Baik, Pak Saifuddin. Di-unmute dulu Pak Saifuddin biar kami dengar suara Anda. Di-unmute dulu Pak Saifuddin. Di pojok kiri bawah ada gambar mic, diklik sehingga garis merahnya hilang. Pak Saifuddin? Baik. Oke, Pak Saifuddin mohon nanti jika Anda memang tidak
menguasai perangkat komputer dalam pelaksanaan asesmen, mohon didampingi oleh personil yang membantu Anda. Tapi hanya sebatas untuk membantu mengoperasionalkan komputer saja ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian maka pelaksanaan pra-asesmen hari ini telah selesai ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan asesmen ini kita bagi menjadi 2 tahap ya. Tahap pertama kita mulai hari ini atau saat ini ya, yang tujuannya adalah untuk menjelaskan terkait dengan hal-hal apa yang harus Anda kerjakan ya. Dan nanti setelah itu kita akan lanjutkan lagi pada tahap kedua. Baik. Pada asesmen tahap 1 ini saya akan menjelaskan terkait dengan apa yang perlu Anda kerjakan ya. Tadi kita sudah jelaskan metode yang akan kita gunakan adalah daftar instruksi terstruktur atau DIT. Nah ini saya akan menjelaskan terkait dengan hal yang harus dipersiapkan atau dilakukan atau dihasilkan untuk suatu proyek singkat atau kegiatan terstruktur. Jadi Anda diminta untuk membuat presentasi, ya tentunya dalam format PowerPoint terkait dengan pekerjaan Anda sesuai dengan jabatan kerja atau skema sertifikasi yang Anda ajukan. Ya. Kemudian lingkup bahasan yang perlu Anda presentasikan dapat dilihat pada tugas yang telah diberikan oleh LSP dengan mengunduh dokumen melalui link yang telah dikirimkan oleh LSP melalui pesan WhatsApp kepada Anda masing-masing. Ya, nanti Anda akan menerima pesan WhatsApp ya terkait dengan tugas-tugas yang perlu Anda sampaikan atau Anda buat dalam presentasi tersebut. Anda diberikan waktu selama kurang lebih 60 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Kemudian yang perlu Anda demonstrasikan adalah nanti Anda akan diberikan waktu selama 10 menit untuk mempresentasikan tugasnya di hadapan tim asesor ya. Penilaian terkait dengan presentasi tentunya ketepatan Anda dalam menjawab ya, penguasaan materi, rasionalitas penyelesaian tugas dan cara menjawab termasuk argumentasi, kesantunan dan tutur bahasa ya. Sehingga kami harapkan dalam pelaksanaan uji kompetensi ini termasuk juga tata busana ya. Artinya kami akan melihat mohon dalam pelaksanaan uji kompetensi nanti menggunakan busana yang sopan dan rapi. Artinya mohon tidak menggunakan kaos oblong ya dan sebagainya. Ya, jadi itu adalah tugas yang harus Anda sampaikan. Nah, saya akan sampaikan bagaimana Anda menyusun tugas. Dari yang sudah Anda download tadi ada format tugasnya. Kami hanya minta Anda sesuaikan format tugas pada halaman 1 saja. Halaman 1 mohon dibuat sesuai dengan format seperti ini ya. Diminta menempelkan foto, ya silakan tempelkan foto, tulis skema sertifikasinya secara benar, lihat judul skema sertifikasi pada virtual class Anda masing-masing, kemudian tulis jenjangnya, ya, kemudian nama asesi ini adalah nama Anda masing-masing, ya. NIK asesi ini adalah nomor induk kependudukan atau nomor KTP Anda. Tanggal asesmen, tulis tanggal hari ini, hari ini tanggal 20 ya, 20 Agustus tahun 2024. Ya, TUK, mohon ditulis dengan ruang kerja dan diikuti dengan nama Anda, ya. Kemudian nama asesor ini ya tulis nama saya dan nama Pak Hermanto, ya. Nah, perlu Anda pastikan juga tugas yang Anda buat tadi maksimal ukuran filenya 10 MB ya. Jika ukuran file tugas Anda lebih dari 10 MB, dapat Anda konversi tugas tersebut ke dalam format PDF ya, diharapkan dapat mengurangi ukuran filenya atau Anda periksa kembali, lihat sisipan yang ada pada file tersebut ya. Mungkin Anda kurangi gambar, foto yang ada pada tugas Anda. Pilihlah foto atau gambar yang relevan saja ya. Setelah Anda pastikan ukuran filenya tidak lebih dari 10 MB, barulah silakan diupload melalui virtual class masing-masing ya. Kemudian nanti Anda akan diminta untuk presentasi dan akan melakukan share screen ya, seperti yang tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Daniel dan Bu Anggun ya. Bagi yang belum, saya akan sampaikan terlebih dahulu caranya. Yang pertama, pastikan tugas yang akan Anda buka sudah dibuka pada perangkat Anda masing-masing ya. Saran saya nanti ketika Anda belum dipanggil atau sudah dalam ruang menunggu giliran dipanggil, file yang akan Anda presentasikan sudah dibuka di komputer masing-masing ya, sehingga nanti ketika sudah dipanggil tidak perlu lagi mencari-cari filenya di mana, belum lagi kalau perangkat Anda terdapat kendala, misalnya lemot dan lain sebagainya ya, itu akan membuang waktu pelaksanaan uji kompetensi. Dan kami sebagai asesor berhak untuk mengembalikan Anda ke room utama dan mengganti peserta lain yang telah siap. Dan Anda akan dipanggil pada sesi yang terakhir ya. Jadi agar tidak dilakukan seperti itu,
silakan Anda persiapkan presentasi Anda sedini mungkin ya. Baik, tentu setelah itu kita kembali ke Zoom. Untuk share screen, Anda lihat pada bagian di bawah ini berwarna hijau, yaitu share, ada kotak berwarna hijau, misalnya share screen atau share atau bagikan. Nah, tinggal klik ini saja. Setelah itu akan muncul kotak ini, pastikan kotak ini yang aktif adalah posisi basic ya, dengan melihat apakah tulisan basic berwarna biru atau tidak. Jika tidak berwarna biru, klik saja pada tulisan basic sehingga akan berubah warnanya menjadi biru dan kotak-kotak yang akan muncul ada seperti ini. Setelah itu lihat kotak mana yang menunjukkan paparan Anda ya. Silakan diklik sekali atau 2 kali langsung, atau kalau sekali maka setelah itu klik share. Setelah itu barulah layar pada perangkat monitor Anda dapat dilihat oleh peserta lain, dan setelah itu silakan Anda mulai mempresentasikan tugas yang Anda telah buat. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin Anda tanyakan terkait dengan pelaksanaan asesmen hari ini? Saya persilakan. Baik, jika tidak ada, dengan demikian maka pelaksanaan asesmen tahap pertama ini selesai. Selanjutnya kami persilakan Anda melaksanakan tugas-tugas yang telah disampaikan tadi, ya, termasuk juga melaksanakan uji tulis yang nanti akan dipandu oleh koordinator kegiatan hari ini. Baik, dengan demikian maka saya sampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi pada pelaksanaan asesmen tahap kedua nanti sore pada pukul 16.00 kita mulai ya. Demikian, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.